Wow, saya mau berkata apapun yang terjadi dalam hidup saya ini, saya mau tetap berada di dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tidak akan memperoleh ketenangan dalam dunia ini selain di dalam dekatnya dengan Tuhan. Lalu dikatakan begini, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Jadi situasi keadaan penyakit yang terjadi dalam kehidupan Bani Asaf ini, dia berkata, dan buah pinggangku seolah-olah menusuk. Rasanya pinggangku ini sakit. Adakah dia sakit ginjal? Tidak tahu ya. Orang kalau sakit pinggang itu biasanya sakit ginjal ya, atau sakit apa, encok gitu. Buah pinggangku ditusuk-tusuk tuh. Aduh, sakitnya anakku hari ini. Tapi Asaf tetap berkata, buah pinggangku ini sakit, tidak bisa tapi aku tetap ada di bait Allah untuk aku memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi aku tetap ada di bait Allah untuk aku berdoa dan mencari Tuhan. Aku suka dekat dengan Tuhan. Jadi benar-benar situasi kondisi di dalam kehidupan Bani Asaf itu, situasi yang tidak enak, tidak membuat dia untuk jauh dari Tuhan, tapi dia tetap berkata, aku tetap dekat dengan Tuhan. Maukah kita berkata seperti ini? Aku pun sakit saat ini Pak, tapi aku tetap mau berdoa. Oh, udah rasanya apa ini Pak, sakit nian, aku pening nian aku hari ini Pak. Tapi aku tetap mau baca firman Tuhan Pak hari ini. Karena aku mengambil keputusan untuk aku selalu dekat dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Asaf. Lalu dikatakan ayat 23, aku tunggu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, aku sudah dekat dengan Tuhan, tapi aku ini seperti hewan. Tunggu dan mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupku. Bayangkan aku sudah berada dekat, dia bilang sini, aku tunggu dan tidak mengerti seperti hewan aku ada di dekatmu. Padahal dia sudah memposisikan diri dia dekat dengan Tuhan, tapi ternyata dalam kehidupannya dia tidak mengerti. Kok Tuhan bawa saya dalam pencobaan seperti ini? Aku nggak ngerti, jadi tunggu aku ini Tuhan. Aku tidak mengerti apa maksudmu Tuhan. Pencobaan yang aku alami, aku tidak ngerti Tuhan. Kok aku setia, aku sudah dekatmu, tapi aku mengalami hal seperti ini. Aku masih susah, doa aku tidak dijawab. Kok aku terus mengalami sakit Tuhan? Ini dia bilang, aku tunggu dan tidak mengerti. Tidak ngerti Tuhan, tidak ngerti apa maksud Tuhan. Kok kami mengalami seperti ini Tuhan? Tidak mengerti Tuhan punya bawa kita kadang-kadang dibawa masuk di padang belantara, masuk dalam lembah-lembah kegelapan. Tuhan membawa kita dalam lembah-lembah kegelapan, padahal kita sudah kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan. Tapi dia berkata, kalau aku dibawa ke dalam lembah-lembah kegelapan, aku tetap berkata, aku tetap di dekatmu. Aku ini dekat dengan Tuhan. Tapi kok Tuhan bawa aku dalam lembah kegelapan? Orang kan berpikir kalau kita dalam Tuhan, Tuhan akan bawa terus naik. Tapi kok aku di dekatmu, aku dulu Tuhan. Aku tidak mengerti rencanamu Tuhan. Tapi di tidak mengertinya Tuhan, tidak mengertinya rencana Tuhan dalam hidup saya, aku tetap ada di dekatmu. Kata tetap ada dua di sini kan. Ayat 23 dibilang begini, seperti hewan aku di dekatmu, aku sudah di dekat Tuhan. Tapi Tuhan memperlakukannya seperti hewan. Ada nggak kita manusia itu diperlakukan seperti hewan? Artinya seperti tidak dihargai. Tapi sebenarnya Tuhan mengizinkan proses itu bisa terjadi. Tapi di tengah-tengah dia seperti hewan padahal dia dekat Tuhan. Tapi dia masih tetap berkata, aku tetap di dekat Tuhan. Banyak orang kalau sudah Tuhan bawa seperti di dekat Tuhan, tapi ketika seperti di hewan, Tuhan ini nggak adil. Tuhan ini nggak adil. Ya, aku mau keluar dari Tuhan.
aku mau keluar, aku tidak mau. Enggak. Tapi dia tetap berkata, ini luar biasanya Asaf. Dia tetap berkata, aku tetap di dekat Tuhan. Wow, betapa indahnya. Firman ini luar biasa. Asaf itu dia berada di dalam suatu tekanan. Tuhan mengizinkan dia seperti hewan. Untuk menguji apa? Menguji kesetiaan, keyakinannya kepada Tuhan itu gimana. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kepada kita seperti itu. Ya, kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, tapi kok doa kita nggak dijawab. Seperti kita ini diperlakukan Tuhan, waduh, apaan ini? Tapi di tengah-tengah situasi keadaan seperti itu, sanggupkah pasti kita berkata, aku mau tetap di dekat Tuhan. Karena pada posisi seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ujian-ujian yang krusial bagi kita sebagai orang yang percaya. Kalau orang berkata kan, wow, dekat dengan Tuhan itu diberkati Tuhan, dekat dengan Tuhan itu diberkati Tuhan. Tapi ternyata ada seolah-olah Tuhan itu tidak ulurkan tangannya. Tapi Tuhan lihat loh, Tuhan sebenarnya lihat kita. Pada waktu kita sedang berada dalam kesulitan, Tuhan lihat kita. Tapi seolah-olah Tuhan itu tidak turun tangan. Untuk apa? Menguji iman kita. Sama seperti Abraham. Abraham itu Tuhan sudah janjikan, kamu akan mendapatkan anak. Tapi seolah-olah tidak terjadi. 25 tahun baru dapat anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkanlah. Seolah-olah Tuhan tidak mau turun tangan, seolah-olah Tuhan tidak mengadakan mujizat. Kalau Tuhan mau mengadakan mujizat, Tuhan berfirman hari ini, besok Tuhan bisa mengadakan mujizat. Tapi itu Tuhan tidak lakukan buat Abraham. Kenapa? Tuhan ingin melihat hati daripada Abraham. Dia mau uji imannya. Apakah dia tetap mau percaya kepada Tuhan? Apakah dia tetap mau berada di dekatnya Tuhan? Asaf itu diperlakukan oleh Tuhan seolah-olah seperti hewan. Wow. Tapi Asaf tetap berkata, aku tetap di dekat Tuhan. Poin yang kedua yang saya akan bagikan. Kenapa ini ya? Kenapa ini Asaf ini tetap memposisikan diri dekat dengan Tuhan? Coba kita lihat ayat ini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Karena dia tahu ketika dia setia dalam kedekatannya kepada Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Ada akibatnya. Memang kadang-kadang Tuhan seolah-olah mengizinkan, Tuhan tidak ulurkan tangan kepada kita. Tapi sebenarnya Tuhan itu ada mengulurkan tangannya. Tinggal waktu dan kesempatan saja. Tinggal waktunya untuk Tuhan mengadakan mujizat. Mari kita lihat. Asaf tahu ketika dia dekat dengan Tuhan. Akibat poin yang kedua, akibat ketika kita dekat dengan Tuhan, dia berkata, engkau memegang tanganku. Poin yang kedua, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menerima akibat-akibat daripadanya. Dia berkata ayat 23, engkau memegang tanganku. Tangan kita dipegang oleh Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan lembah kegelapan, tapi tetap Tuhan ada memegang kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Lalu ayat 24, coba lihat akibatnya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada suara yang bisa berbicara kepada saya dan saudara, sehingga kita akan bisa mendengar tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Coba kalau kita jauh dari Tuhan, mana bisa mendengar suara Tuhan? Kalau Anda ada di bawah sana, saya teriak-teriak keluar anak suara pita suara saya ini, Pak Ating, tolong Pak Ating, ambil minuman saya. Pak Ating ada di bawah. Mana bisa dengar? Karena jauh. Tapi kalau Pak Ating ada di sini, Pak Ating tolong ini, Pak Ating akan segera datang
Karena dia dengar Tuhan menuntut. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Kita bisa dengar. Tapi kalau kita jauh, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Dia berkata di sini, dengan nasihatmu dan engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam apa? Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Kayaknya cuma 2 orang yang ada di sini. Padahal ada 20-an orang. Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Coba lihat. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ketika Tuhan sudah membawa kita, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam lembah kegelapan, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita di situ. Tapi Tuhan akan mengulurkan tangannya lagi, menuntun kita dengan tangan kanannya. Dan ketika kita terus memegang tangan Tuhan, satu waktu itu Tuhan akan membawa kita di dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Bukan kemuliaan kita, tapi di dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi kita tetap harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap mau dekat dengan Engkau. Tuhan, aku mau tetap dengan Engkau. Apapun yang terjadi, aku tetap mau dekat dengan Engkau. Oh, yang lain. Ayat 23, siapakah gerangan yang padaku selain di sorga selain Engkau? Wow. Orang kalau sudah dekat dengan Tuhan, kalau benar-benar dia sudah selalu dekat dengan Tuhan, paradigmanya akan diubah oleh Tuhan. Paradigmanya itu bukan hal duniawi lagi. Sudah cenderung kepada hal-hal yang Tuhan punya maksud dan rencana Tuhan. Jadi Tuhan akan bawa dalam kemuliaan Tuhan, sehingga dia bukan saja memikirkan tentang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang mengasihi Tuhan akan hidup selama-lamanya. Dia berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Cara pandangnya sudah berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana walaupun dia ada di dunia ini, tapi dia menginginkan sesuatu yang Tuhan janjikan pada kekekalan dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dirinya ini hanya sementara. Tapi ketika dia dekat, selalu dekat dengan Tuhan, dia akan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Ya, kapan kita akan berakhir dunia ini? Nggak tahu. Mungkin cuma sampai 70 tahun. Saya kalau sampai 70 tahun, puji Tuhan. Sudah puji Tuhan. Kalau sudah 75 tahun, puji Tuhan. Ada yang sudah sampai 70 tahun sekarang ini di tempat ini? Belum kayaknya. Tapi dia berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Dia memposisikan diri, sebagian dalam dirinya itu sudah berada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan di sorga. Sehingga dia berkata, selain Engkau tidak ada lagi yang kuingini di bumi. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu memposisikan diri dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan, memang aku punya kebutuhan di dunia ini, tapi yang kuingini Engkau selalu di dunia ini. Engkau selalu bersama dengan Engkau. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Inilah perkataan orang yang selalu mau dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ayat 26, bagus sekali ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
tetaplah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bayanganku tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, karena daging kita akan kembali ke tanah. Anda yakin? Yakin ya? Daging kita akan kembali ke tanah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati kita akan lenyap, tetapi gunung batuku yaitu Allah, bagian kita tetaplah selama-lamanya. Jadi kita mau apa lagi? Sebagai anak Tuhan harus terus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap mau di dekatmu. Aku mau tetap di dekatmu. Katakan amin. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya untuk jauh dari Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain kita mau pilihan kita adalah tetap dekat dengan Tuhan. Ini akibat yang berikut. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Ternyata orang yang jauh dari Tuhan itu akan binasa. Orang yang meninggalkan Tuhan itu akan binasa. Binasa apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pemazmur di sini melihat kehidupan daripada orang-orang Israel benar-benar yang jauh dari Tuhan akan binasa. Dia mengalami kehancuran dalam hidupnya. Bahkan dia tidak masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang jauh daripadamu akan binasa. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Siapa yang mengambil keputusan untuk jauh dari hadapan Tuhan akan binasa. Berarti dia tidak menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kita memposisikan dia ambil keputusan, Tuhan, aku mau tetap dekat Engkau. Tuhan, aku terus mau menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku terus apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mau dekat dengan kasih karuniamu. Di situ kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Katakan amin. Tapi orang yang mengambil keputusan dan berkata untuk meninggalkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan sejauh-jauhnya, maka disitulah dia akan binasa selama-lamanya. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Orang yang meninggalkan Tuhan itu artinya dia berzina dengan Tuhan. Artinya awalnya dia percaya kepada Tuhan, tapi akhirnya dalam kehidupannya dia mengambil keputusan, aku mau jauh dari Tuhan. Dia sebenarnya tidak mau berkata aku mau jauh, tapi proses di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu, yaitu kepahitan, rasa pahit hati, dan selalu rasa sakit itu yang seolah-olah tidak disembuhkan, dan rasanya itu seperti hewan yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya dia berambil keputusan untuk aku meninggalkan Tuhan, dan dia berzina. Dia tinggalkan Yesus, menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Firman Tuhan berkata, tidak ada lagi pengampunan dalam hidupnya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu untuk meninggalkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan sekali-kali untuk kita ada keinginan untuk meninggalkan Tuhan, tapi kita terus akan mengambil keputusan untuk kita selalu berada di dekat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan benar-benar mengalami bonus-bonus dari Tuhan. Percayalah. Ini sebagai ilustrasi. Kami mempunyai 3 anjing. Ya. Ada nama anjing yang satu itu agak sedikit pendek.
Itu dia tuh lucu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya mau kemana dia ikut. Dia ikut kemanapun ya. Kalau aku lagi kalau biasa pagi-pagi, kalau aku bangun pagi aku ke samping, aku berdoa. Dia kalau dia dengar aku sudah buka pintu luar, dia langsung keluar dari rumahnya. Dia temu aku tanya, "Ngapa kau?" Dia goyang, dia senyum-senyum, dia goyang. Lalu ya, melo akulah, melo bos lah. Sudah kita pergi ke sebelah, saya doa di situ. Saya doa. Dia datang lagi. Dia rasanya dia mau supaya saya belai dia. Jadi saya belailah, kadang-kadang saya belai dia. Lalu saya bilang duduk di situ. Dia duduk di situ. Jadi selama saya berdoa di situ 1 jam, kadang 1 jam setengah, dia di situlah. Kecuali kalau dia mau gonggong sesuatu, dia keluar. Kira dia balik lagi. Orangnya suka dekat dengan bosnya. Apa yang terjadi? Sorry ya, kadang-kadang kalau mau kasih makan itu, saya kasih lebih banyak sama dia. Karena memang orangnya suka dekat dengan aku sebagai bosnya. Ya, kita kasih banyak. Kadang-kadang ya kalau dia pergi keluar itu malam-malam, kadang kalau kami memasuki mobil itu, kadang mereka akan keluar. Ya, kadang-kadang dia gimana sudah panggil tidak datang. Terpaksa aku cari. Jauh-jauh aku gendong dia untuk bawa dia ke rumah, jangan sampai dia diculik atau di apa gitu ya. Di antara 3 anjing ini, dialah yang paling dekat dengan aku. Suka mau dekat dengan aku sebagai bosnya. Jadi otomatis sebagai bosnya itu kadang-kadang dapat percikan gitu. Makanan itu kadang nggak usahlah kasih sama dua ekor anjing, dia dulu lah yang kasih. Nah, makanlah kau, makanlah. Kenapa? Karena dia memang suka dekat dengan bos. Kalau kita suka dekat dengan Allah, percayalah Tuhan baik kok. Tuhan itu baik kok. Dia akan terus memelihara kita. Saya tetap percaya di dalam Tuhan. Tuhan akan terus memelihara saya, kebutuhan saya, masa depan saya, semuanya Tuhan akan. Karena saya mau dekat dengan Tuhan. Posisikan diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ada 2 pelajaran penting yang kita belajar pada saat ini, sehubungan dengan pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di dalam Mazmur 73 tentang Bani Asaf ini. Yaitu yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup, situasi yang tidak enak, tetap kita mau berkata dan memposisikan diri kita dekat dengan Tuhan. Poin yang kedua, ketika kita dekat dengan Tuhan, ada akibat-akibat yang akan kita terima dari Tuhan, bonus-bonus yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan.